Puji Tuhan ya dan amin. Kasih-Nya selalu baru. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya luar biasa Tuhan kita, amin. Buat yang hadir secara onsite boleh dong kasih fist love. Love fist, boleh begini, boleh begini. Yo, Tuhan berkati ya, God loves you. Boleh bilang God loves you, amin. Coba bilang love enables. Haleluya, love enables me to do more things that I could ever imagine. Amin. Melakukan jauh lebih hebat dari apa yang bahkan kita pernah bayangkan. Yes, because kita bisa katakan bahwa dalam anugerah Tuhan, di dalam Tuhan, Dia adalah mimpi-mimpi terliar kita yang terhebat, yang termegah, yang luar biasa. Amin. Karena love enables us. Haleluya. Mari setiap kita boleh kembali duduk dan kita boleh menyiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Tuhan, kami datang pada Engkau pada siang hari ini. Sungguh kami mau dengar-dengaran dengan apa yang menjadi suara Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan yang mengubahkan kami. Setiap kesaksian yang membangkitkan kami. Kami mau belajar satu hal penting dalam hidup kami. Bahwa sungguh Tuhan mengasihi kami. Dan kasih Tuhan itulah yang memampukan kami untuk mengasihi, untuk melakukan perkara-perkara besar. Setiap kami mau mengangkat syukur kami kepada Engkau. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. For you have loved us, Lord, with an everlasting love.
bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Mari sembah Dia. Kami mau berjumpa dengan-Mu. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Lord Jesus, Your grace, Lord, is just so amazing. Now fill us with Your love, fill us with Your love. Thank You for Your love, thank You for Your grace. Terima kasih Tuhan. Yesusku, Kau sangat ku cinta. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Beri pengertian pada kami. Hidupkan kami dengan firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Kami mau terima. Terima kasih Tuhan. Ini waktu-Mu berbicara dengan kami. Ini waktu-Mu Tuhan untuk membangkitkan kami dan membuat kami bergairah di dalam Tuhan. Baik kami yang hadir secara onsite maupun kami yang hadir via Zoom, di dalam nama Tuhan Yesus. Itu tidak membatasi Engkau bekerja Tuhan di dalam hidup kami, di dalam pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Kau dahsyat dan ajaib. Kami mengucap syukur untuk Engkau. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Roh Allah yang kudus itu saat ini sedang bekerja melayang-layang di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari setiap kita yang tahu bahwa kita dikasihi Tuhan, mari kita berkata, amin. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada siang hari ini Love Enables kita akan dilayani oleh Bapak Kristiadi Winarto. Baik, kami persilahkan untuk Pak Kristiadi untuk membagikan firman yang pastinya membangkitkan dan menggairahkan setiap kita yang mendengarkan. Amin. Baik, kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang besar bagi kami. Siang hari ini kami boleh datang di hadirat-Mu. Kami memuji menyembah Tuhan dan saat ini kami mau dengar firman-Mu. Mari Tuhan yang memimpin kami, mengurapi kami, menolong kami untuk kami mengerti firman Tuhan, terlebih kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, pimpin dan urapi kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji
Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya teman-teman semua. Mungkin ada beberapa teman-teman yang baru hadir saat ini. Kok heran kok cuman sedikit gitu ya. Ya ini memang yang ada di tempat ini mungkin sedikit, tetapi kita disiarkan juga secara online ya. Karena kan ini ibadah karyawan, jadi ada yang banyak kantornya nyebar-nyebar daerah sekitar sini ya. Yang jauh pun bisa mengikuti ibadah ini. Nah jadi banyak yang tergabung juga secara online. Ya puji Tuhan, yang kantornya dekat sini disarankan untuk bisa hadir ke tempat ini untuk kita bersekutu bersama di jam-jam istirahat kita. Kita pakai waktu kita untuk sesuatu yang bernilai, yang luar biasa, yaitu kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan pada siang hari ini, ya perkenalkan sebelumnya nama saya Kristiadi, jadi saya sebelumnya bekerja ya, tapi baru 1 tahun ini pensiun ya. Sebelumnya saya bekerja di Pertamina selama 28,5 tahun ya. Dan ya oleh anugerah Tuhan bawa dan berkati karir saya hingga jabatan terakhirnya pernah mencapai level Vice President di Pertamina. Ya, puji nama Tuhan. Demikian perkenalannya untuk kita bisa ya lebih mengenal lagi. Puji nama Tuhan, saya saat ini melayani di GKKD di daerah Joglo, Alfa Indah ya, Jakarta Barat. Puji nama Tuhan. Nah, pada siang hari ini kita berbicara firman Tuhan tentang love enables ya, tentang love enables. Mungkin presentasinya bisa disampaikan ya. Ya tentang love enables. Ya kalau di HP atau di komputer kalau sesuatu ada enablesnya dimatiin ya nggak berfungsi ya, tetapi begitu dipencet enables ada beberapa hal yang jadi berfungsi ya, ada yang bekerja, ada berdampak gitu ya. Dan kalau di bahasa Indonesia dikatakan enables itu memungkinkan atau memungkinkan tadi Kak Weni tadi bagikan memampukan ya. Ya jadi kita punya sesuatu sehingga itu bisa terjadi. Nah itu ya enables. Nah sekarang kita belajar sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu sekalian. Karena kita belajar tentang kasih. Karena firman Tuhan katakan di sini, sekalipun kamu punya karunia untuk bernubuat, mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ya, jadi yang kita pelajari pada siang hari ini, dan ini adalah rangkaian dari tema bulan ini adalah tentang kasih. Minggu lalu dibagikan tentang kasih itu apa dan bagaimana untuk kita menerapkan kasih itu di dalam kehidupan. Dan saat ini kita belajar juga tentang kasih, di mana tadi temanya kasih enables. Jadi dampak dari kasih itu apa dalam kehidupan kita. Nah jadi kasih itu sangat penting ya. Seorang mungkin punya harta yang melimpah, punya iman yang tinggi, yang besar, punya segala sesuatu kepintaran, tetapi tanpa kasih firman Tuhan katakan sama sekali tidak berguna. Ya, nah karena itu kita mau belajar saat ini sesuatu yang sangat berguna dalam kehidupan kita yang Tuhan anugerahkan, yaitu kasih. Ya, jadi kita bersyukur kalau saat ini kita mendengar firman Tuhan yang kita mau bahas sama-sama tentang kasih. Karena tanpa kasih, apapun yang kau capai, apapun yang kau lakukan, itu gak ada gunanya. Ya, kita lanjut sekarang sumber kasih itu siapa? Ya, jadi kasih itu penting. Sumber kasih itu adalah Allah sendiri. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Jadi kasih itu berasal dari Allah, ya. Tanpa seseorang percaya Tuhan Yesus, ya maka dia tidak ada kasih Allah. Karena kasih itu berasal dari Allah, firman Tuhan katakan. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi orang yang bisa mengasihi itu dia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, jadi Allah itu adalah kasih, Allah itu sumber kasih, sebab kasih itu berasal dari Allah dan Allah itu adalah kasih. Ya, jadi tadi kasih itu penting dan kasih itu adalah Allah sendiri dan Allah itu adalah sumber kasih. Nah, Dia mengalirkan kasihnya kepada kita. Ya, dilanjutkan untuk slide-nya. Karena ini mungkin sudah dibahas sebelumnya, untuk saya cepat aja, cuman ini perlu untuk kita lebih memahami. Ya kasih itu sudah dicurahkan. Nah jadi tadi kasih itu penting, kasih itu sumbernya Allah. Allah itu sendiri adalah kasih. Dan kasih itu
ya kasih Allah itu dicurahkan kepada kita. Ya dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Bapak Ibu sekalian. Nah jadi firman Tuhan ajarkan kepada kita bahwa kasih itu yang tadinya sumbernya dari Allah. Dan Allah itu adalah kasih sudah dinyatakan kepada kita. Kasih itu diberikan kepada kita di dalam anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini dia utus. Dia nyatakan itu kasihnya kepada kita. Dan di situ dikatakan supaya kita hidup olehnya. Ya, kita hidup oleh anak Allah yang diutus tadi, yang diberikan kepada kita, yang merupakan wujud dari kasih Allah. Ya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, haleluya. Nah jadi kasih itu sudah dilimpahkan di dalam Tuhan Yesus. Dan di dalam ayat Roma 5 ayat 5 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, nah jadi kasih itu sumbernya dari Allah, sudah dicurahkan kepada kita, yaitu dalam kasih Allah itu dinyatakan di dalam bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ya, firman Tuhan katakan di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah. Ya, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Ya, kasih Allah itu sudah dinyatakan melalui anaknya yang datang ke dunia ini, mati di kayu salib, mengorbankan dirinya. Karena begitu besar kasihnya kepada kita. Oleh kasih Allah kita ditebus, kita diselamatkan. Ya, nah jadi sekarang bagaimana sikap kita? Allah sumber kasih, kasihnya sudah dicurahkan. Bagian kita adalah menerima kasih itu. Ya, kita menerimanya dengan iman dan kita percaya bahwa bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia menebus segala dosa kita, bahwa dia begitu mengasihi kita, bahwa kita oleh darahnya kita disucikan, oleh darahnya kita ditebus, kita boleh beroleh keselamatan semua karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang telah dilimpahkan kepada kita. Bagian kita adalah menerimanya. Ketika kita percaya firman Tuhan katakan dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita diselamatkan. Jadi bagian kita adalah Tuhan yang Allah yang Maha Kasih itu, dia sudah mencurahkan kasihnya. Bagian kita menangkap kasih Allah dengan iman, dengan percaya. Ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, dia mendapat kasih Allah. Dia menangkap kasih Allah. Kasih Allah tinggal di dalam hidupnya. Karena itu kalau ada Bapak Ibu Saudara di tempat ini yang belum percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, percayalah kepada Tuhan. Terimalah dia. Karena ketika engkau menerima dia, kasih Allah memenuhi engkau. Kasih Allah melingkupi engkau. Kasih Allah membenarkan engkau. Kasih Allah menyelamatkan engkau. Ya, karena itu dampak daripada kasih Allah. Oke, kita dilanjutkan slide-nya. Ya, yang pertama kita beroleh satu kehidupan yang kekal. Ya, firman Tuhan katakan karena tadi sebelumnya ya masih di slide sebelumnya ini ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Ya, kasih Allah kita terima dengan iman. Kita percaya, kita akui, dan firman Tuhan katakan kita di sini setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, dan jadi kalau orang di luar sana mereka masih kalau ditanya kalau meninggal kemana, mereka mudah-mudahan masuk surga. Ya semoga masuk surga, tetapi jalan ke surga hanya satu, melalui Yesus Kristus. Karena kasih Allah kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga dan beroleh kehidupan yang kekal. Yaitu karena kasih Allah dinyatakan di dalam anaknya. Haleluya. Kemudian oleh kasih Allah, karena kita dipenuhi oleh kasih, maka kita dimampukan kasih itu untuk mengalirkan kasih itu kepada orang lain. Kepada sesama juga kita mengasihi Tuhan. Karena itu firman Tuhan katakan untuk kita mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap
kekuatanmu ya untuk kita boleh mengasihi Tuhan dan kita bisa juga mengasihi sesama karena kasih Allah yang dari Allah itu memenuhi kita dan kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa mengasihi Tuhan, kita juga bisa mengasihi sesama ya. Dan tetapi pada siang hari ini kita mau membahas dampak yang lain ya daripada kasih Allah, yaitu bahwa ketika kita menerima kasih karunia dan ketika kita menerima kasih Allah, maka kita menerima kasih karunia Tuhan ya dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, kita tidak hanya diselamatkan, kita tidak hanya bisa mengasihi, tetapi ada anugerah Tuhan yang lain. Ada karunia-karunia Tuhan nyatakan, Tuhan limpahkan kepada kita ketika kita dipenuhi oleh kasih Tuhan. Haleluya. Syaratnya kita dipenuhi kasih Tuhan tadi. Terima dengan iman, percaya Yesus. Haleluya. Hanya Yesuslah yang bisa menyelamatkan. Yesus yang menebus kita. Karena dia datang, karena kasih yang besar, dia datang menebus kita. Dan apa itu karunia-karunia yang pada Tuhan, kebaikan Tuhan yang dinyatakan. Ya, kita akan fokus di Roma 8 karena dengan waktu yang ada saya melihat di Roma 8 ini ada beberapa hal yang luar biasa ketika kasih Tuhan dinyatakan kepada kita. Yang pertama, Tuhan mengaruniakan segala sesuatu, Bapak Ibu sekalian. Haleluya, ketika kita dipenuhi kasih Tuhan, haleluya, kita di firman Tuhan katakan Tuhan mengaruniakan segala sesuatu. Ya, jadi Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita, Tuhan tidak hanya menolong kita, tetapi Tuhan tidak hanya menjagai kita, Tuhan tidak hanya membela kita, tetapi Tuhan juga mengaruniakan segala sesuatu kepada kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya, kita bersyukur untuk kasih Tuhan. Firman Tuhan katakan sebab itu, apakah Roma 8 ayat 31 dan 32, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Siang hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan sudah mengaruniakan anaknya sesuatu yang berharga yang dia miliki. Sesuatu yang dari sorga, yaitu anaknya sendiri dia sudah berikan kepada kita. Di sini dikatakan ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Haleluya. Tuhan rindu karena kasihnya dia mengaruniakan segala sesuatu. Jadi enggak ada yang terbatas. Tuhan rindu mengaruniakan segala sesuatu. Karunia adalah sesuatu yang Tuhan berikan di luar kemampuan kita. Yang tadinya kita enggak layak. Tetapi oleh anugerah Tuhan kita bisa menerimanya. Oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, kita bisa menerima akan hal itu. Ya, di dalam firman Tuhan saya ambil contoh karunianya di slide selanjutnya. Contoh yang menerima kasih karunia adalah Petrus. Ya, kalau di Alkitab. Ya, di kisah 3 ayat 6 dan 7 dikatakan, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Berjalanlah, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ya, Petrus ya adalah seorang nelayan. Dia mengikuti Tuhan Yesus selama 3 tahun, ya. Tapi ketika Tuhan Yesus disalib, dia sempat kembali ke tempatnya dan sempat menangkap ikan. Tetapi kembali ke Yerusalem dan akhirnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan di sini ketika dia menerima kasih Tuhan, saya melihat di sini, kita melihat dari ayat ini bahwa seorang nelayan, ya, dia melakukan perkara-perkara sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu dia menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahirnya. Tetapi ketika di situ dikatakan bahwa dia ada karunia Tuhan yang tadinya dia nggak bisa apa-apa. Petrus ini bahkan ketika dia sempat dia tidak mengaku kalau dia menjadi pengikut Yesus, ya, ketika ayam berkokok, tapi ketika saat itu dia ada dalam ketakutan. Tetapi kita melihat di sini orang yang tadinya merasa ketakutan, dia mengalami sesuatu yang
luar biasa, dapat melakukan perkara yang luar biasa, yaitu dia menyembuhkan orang yang lumpuh, Bapak Ibu sekalian. Ya, dari yang tadinya orang yang ketakutan, tetapi Tuhan ubahkan menjadi orang yang berani, dan bahkan dia dipakai oleh Tuhan menyatakan mujizat. Ya, di bawahnya lagi ada contoh bagaimana ketika karena perbuatan dia menyembuhkan orang yang lumpuh itu, dia disidang di hadapan imam-imam dan ahli Taurat, tetapi mereka menjadi heran karena dia bisa menjawab dengan luar biasa. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus Kristus. Haleluya. Di sini dikatakan bahwa Petrus dan Yohanes keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, tetapi dia dapat berkata-kata dengan hikmat Tuhan yang luar biasa di dalam sidang itu, sehingga membuat heran, ya, dan mereka mengenalnya sebagai pengikut Yesus. Bapak Ibu sekalian, oleh ketika kita menerima kasih Tuhan itu, ya, yang di sini ketika kita menerima kasih Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, karyanya di kayu salib, anugerah yang luar biasa. Maka kita juga di situ menerima segala karunia. Firman Tuhan katakan di sini bahwa ini orang yang tadinya orang biasa, yang tidak terpelajar. Tetapi oleh karena karunia Tuhan, dia dimampukan bisa menjawab di sidang ahli-ahli Taurat, ya, imam-imam, membuat mereka heran. Ya, tadinya orang sudah kagum ketika orang lumpuh bisa berjalan. Tetapi ini juga bisa berkata-kata, membuat heran para imam dan ahli Taurat. Ya, yang orang biasa, yang bukan orang terpelajar, tetapi dimampukan oleh Tuhan untuk karena ada karunia Tuhan, sehingga dia bisa melakukan sesuatu yang menurut orang itu nggak mungkin, tetapi ternyata oleh karunia Tuhan kita dimampukan, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang ini bagaimana dengan pekerjaan kita? Ya, dalam kehidupan kita, haleluya, saya percaya ada Tuhan juga limpahkan segala karunia. Ketika kita mau sekolah, dia limpahkan karunia-Nya. Dia akan menuntun kita untuk dapatin sekolah yang terbaik sesuai dengan rencana Tuhan. Bagi Tuhan bukan persoalan seberapa banyak yang ikut tes, seberapa banyak sainganmu. Bukan itu masalah buat Tuhan. Tapi bagaimana engkau mengandalkan Dia. Bagaimana engkau percaya kepada Tuhan. Saya ngalamin sendiri, ya, ketika masuk perguruan tinggi, puji Tuhan ada banyak yang ingin masuk ke tempat itu. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, saya boleh diterima di tempat saya kuliah. Ya, kemudian juga ketika bekerja Tuhan menuntun dari pertama saya bekerja di satu perusahaan kontraktor yang kecil, terus berubah diangkat perusahaan yang lebih besar lagi, sehingga akhirnya dituntun Tuhan masuk perusahaan minyak. Ya, ketika di tes yang di perusahaan yang terakhir ini, itu yang tes banyak banget, ya. Tetapi saya percaya, dan teman-teman saya yang lebih pintar juga banyak yang ikut tes. Tapi saya percaya kasih karunia Tuhan dinyatakan. Dia pasti menolong, dia pasti buka jalan. Haleluya. Bagi saya bukan seberapa banyak saingan saya. Tetapi saya percaya bahwa Allah saya yang tidak terbatas. Dia sanggup untuk melimpahkan segala karunia-Nya kepada saya dan kepada kita semua. Haleluya. Ketika kita memandang Tuhan Allah kita yang tidak terbatas. Yang kelihatannya susah. Jadi kalau menghadapi sesuatu mau tes kerja jangan nyerah dulu. Aduh ini berat masuk perusahaan itu. Ya ada perusahaan-perusahaan terkenal. Aduh berat saingannya banyak. Ya, tapi persiapkan dirimu dengan baik dan percaya sama Tuhan Allahmu. Ya saya lakukan. Ya kalau zaman saya dulu tes pertama tuh biasanya psikotes. Ya, itu ngitung jumlah-jumlah yang angka-angka itu ya. Cepet-cepetan kan. Itu rankingnya yang paling tinggi itu dianggap stabil gitu ya. Nah latihan, ya, pakai waktu, stopwatch. Jadi cepet ya latihan. Nah, kemudian jadi usahanya ada juga. Tetapi doanya ada juga. Dan imannya. Haleluya. Ayat ini dikatakan bahwa kalau Tuhan sudah kasih anaknya. Apalagi masalah kerjaan. Dia pasti berikan kepadamu. Amin. Pasti berikan pekerjaan yang terbaik. Karena anaknya aja sudah diberikan. Segala karunia dilimpahkan kata firman Tuhan. Ya, dan puji Tuhan saya bersyukur. Akhirnya diterima bekerja di perusahaan itu. Ya, dan ketika bekerja, saya mengalami juga bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa. Ya,
tadinya saya itu saya ngalamin ini hampir sama dengan apa yang dialami oleh Petrus dan Yohanes. Secara jurusan, ya jurusan saya itu adalah jurusan yang produknya itu adalah hanya sebuah peta. Nah sekarang mungkin GPS lah. Itu dari tempat sekolah saya dulu ya awal-awalnya. Jadi saya ngalamin banget bagaimana GPS itu bisa dari awal dibangunnya, memang bangunnya itu Amerika. Ya, GPS itu Amerika. Kalau Rusia punya satelit sendiri ya. Dan sistemnya lain lagi. Rusia punya sendiri. Mereka kan bersaing itu Rusia sama Amerika. Ya. Nah, waktu saya kuliah, nah itu sudah di developnya. Yang tadinya itu adalah alat untuk perang. Jadi peluru-peluru kendali Amerika itu untuk bisa sampai ke sasaran itu didukung dengan alat positioning GPS itu. Sekarang dia dibuka untuk umum sehingga semua kita bisa jadi Google Map bisa tahu ya posisi-posisi. Nah itu sekolah. Nah saya itu kepakainya ilmunya adalah untuk konstruksi sipil gitu ya. Kalau untuk orang mau bangun gedung kan harus ada petanya, mau bikin jalan harus ada petanya, mau buka suatu daerah harus ada petanya di mana nanti ditempatkan dibuat site plan-nya. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu dari sekolah saya seperti itu, ya insinyur di bidang itu. Tapi kalau saya percaya dan ada bidang-bidang yang lain di dalam perusahaan saya digabung dalam sebuah fungsi teknik, ada elektro, ada sipil, ada mesin, ada macam-macam. Nah, kalau dilihat dari ini sifatnya pengetahuan saya adalah hanya support ya, menyediakan data gitu. Tetapi saya berdoa saya nggak mau hanya terbatas sebagai support aja. Ya, saya berdoa sama Tuhan dan ya Tuhan angkat ya. Akhirnya karirnya Tuhan bawa ya. Dan saya juga lakukan bagian mempelajari bidang-bidang teknik yang lain. Ya, sehingga ketika berbicara, ketika diberikan tugas saya bisa mengerjakan semuanya, ya, karena saya juga mempelajarinya dan akhirnya saya dipercaya untuk bisa satu memimpin bagian yang multidisiplin tadi itu ya, dan seperti itu ya. Tadi saya jadi selama 17 tahun karir saya adalah di bidang konstruksi. Saya membangun jalan, saya membangun kantor, saya membangun perumahan. Yang ada tadinya adalah saya hanya yang menyediakan data berupa peta ya. Tapi dimampukan tuh untuk juga bahkan saya pernah menjadi kepala listrik ya, yang menyediakan energi listrik untuk suatu komplek perminyakan gitu ya. Di waktu itu saya di daerah Papua. Nah, jadi walaupun untuk dengan bidang-bidang yang lain, tetapi oleh karunia Tuhan saya dimampukan ya, oleh karena kasih tadi, enables tadi, dimampukan, memungkinkan untuk saya bisa mengerjakan perkara yang lain. Sehingga saya bahkan bisa memimpin satu tim yang tadinya adalah mereka jurusannya lebih dominan gitu ya. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, saya dimampukan untuk memimpin itu. Nah itu satu Tuhan angkat seperti itu ya. Itu 17 tahun saya di konstruksi, setelah itu saya di bagian perencanaan. Dan pernah setelah perencanaan saya ada ke bagian yang merencanakan perusahaan itu 5 tahun ke depan itu ngapain. Nah jadi dari bagian konstruksi lain lagi ke bagian perencanaan. Nah setelah bagian perencanaan 5 tahunan dipindah lagi ke bagian yang investasi. Jadi semua proyek-proyek investasi yang nilainya besar itu masuk ke dalam pengawasan saya. Ya, itu ada di Direktorat Keuangan. Ya, padahal saya insinyur sampai kalau ketemu orang-orang akuntansi semua. Tetapi ya karena sebuah proyek itu dinilai kelayakannya, ya, NPV-nya, ya, juga IRR-nya, faktor-faktor yang lain, ya, dan juga secara fisiknya bagaimana. Nah, itu di bagian investasi. Dan setelah itu terakhir saya sekitar 4 tahun ada di bagian yang lain lagi, di bagian riset. Nah, kalau dilihat itu ilmunya tuh semua beda-beda, ya. Karirnya juga beda-beda. Tetapi justru saya dipercaya oleh perusahaan untuk membentuk satu divisi baru karena sekarang energi terbarukan semakin ngetren gitu ya, semakin meningkat. Maka saya di perusahaan saya dipercaya untuk membentuk suatu divisi tentang new and renewable energy. Dan saya menjadi pimpinannya di situ. Dan itu berbicara tentang bisnis di perusahaan, bagi perusahaan saya untuk 30 tahun, 40 tahun mendatang itu sudah disiapin dari saat ini. Ya, new and renewable energy. Dan
itu waktu itu saya yang mimpin untuk tim risetnya, ya dipercaya. Udah bentuknya lain lagi. Dari insinyur masuk ke bidang perencanaan, masuk ke bidang keuangan, investasi, kemudian masuk lagi di bidang riset. Ya, kalau dari seragam itu beda-beda ya. Kalau di konstruksi sipil di lapangan pakai helm, pakai work pack ya itu. Kemudian juga ketika perencanaan ya bajunya lain, seragamnya. Di investasi itu lain juga ya, sering ketemu partner-partner gitu. Dan kemudian di riset ya, itu lain lagi. Biasanya riset itu pakaian lab ya, putih gitu ya. Nah, saya ngalamin itu. Bagaimana Tuhan mengangkat, memampukan itu semua karena karunia Tuhan. Karena kalau secara kemampuan, ya saya terbatas. Tetapi Tuhan membawa itu kemampuan. Saya ngalamin banget apa yang mungkin yang sebelumnya tadi, seperti Petrus dan Yohanes tadi. Orang biasa yang tidak terpelajar. Tetapi oleh karunia Tuhan bisa membuat heran banyak orang. Haleluya. Saya mengalami ini bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, maka heranlah mereka. Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Oleh karunia Tuhan kita akan dimampukan. Dan saya salah satu yang kesaksian bagaimana karunia Tuhan itu luar biasa adalah ketika saya pernah mengalami kenaikan satu karir jabatan yang harusnya naiknya tuh bertahap gitu ya, stepnya tetapi oleh anugerah Tuhan bisa mengalami satu lompatan beberapa level yang cukup tinggi gitu ya. Ini saya alami sendiri, akselerasi yang daripada Tuhan, yang biasanya orang hanya 3 tahun sekali baru naik, tetapi saya dengan satu kali lompatan bisa beberapa level saya bisa naik. Ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, yang rasanya kalau secara logika nggak mungkin, ya itu terjadi. Tetapi saya bisa mengalaminya semua karena karunia Tuhan. Haleluya. Karena itu, ya saat ini mungkin ada yang sedang cari pekerjaan. Haleluya. Allah sanggup sediakan pekerjaan yang terbaik. Saat ini mungkin kau sedang mentok karirmu, ya saya alami sendiri bahwa Tuhan sanggup untuk bisa bahkan hal yang nggak mungkin Tuhan bisa sanggup angkat untuk kita bisa mengerjakannya. Kalau engkau dipercaya oleh perusahaanmu untuk bisa melaksanakan satu tugas-tugas yang mungkin belum pernah, yang kelihatannya susah, yang kelihatannya berat, jangan menyerah. Karena kasih karunia Tuhan lebih dari segalanya. Firman Tuhan katakan kasih Tuhan itu panjangnya, lebarnya, ya, dalamnya, tingginya. Haleluya, kasih Tuhan itu luar biasa, tidak terbatas. Haleluya, karena itu jangan batasin Tuhan. Haleluya, dalam hidupmu, dalam segala apapun ada karunia Tuhan. Di mana kita udah gak mampu, di mana kita udah mentok, ada karunia Tuhan. Di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam apapun, karunia Tuhan dinyatakan. Haleluya. Petrus dan Yohanes, mereka orang biasa tetapi membuat heran banyak orang. Kita akan dipakai oleh Tuhan menyatakan karunia-Nya Tuhan. Haleluya, kita akan membuat banyak orang menjadi heran. Karena itu percaya sama Tuhan, kasih-Nya dilimpahkan kepada kita. Oke, yang lanjut kita bahwa ketika kasih karunia Tuhan dicurahkan kepada kita, kita punya pembela yang senantiasa menyertai kita. Sehingga kita gak perlu takut, Bapak Ibu sekalian. Ya, siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah, ya, yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Haleluya, kita punya pembela yang kalau pembela di pengadilan hanya menemani saat pengadilan, ya. Tetapi kalau kita punya pembela yang senantiasa, haleluya, menyertai kita. Firman Tuhan katakan, dia tidak akan, di Mazmur 121, dia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Dia penjagamu yang tidak terlelap. Haleluya, kita punya pembela yang tidak terlelap, Bapak Ibu sekalian, yang senantiasa menyertai kita apapun keadaanmu. Ketika engkau alami kesulitan, ada yang membela, ada yang siap untuk menolong kita. Ya, saya pernah mengalami satu kondisi di mana ketika saya bertugas di konstruksi tadi, saya di satu tempat pernah di waktu saya di Riau, itu saya punya anak buah sekitar 400 orang. Dan mereka
Satu saat mereka demo karena mereka minta naik gaji gitu ya. Wah, nggak ada teman-teman yang berani untuk menemui perwakilan untuk demo itu. Karena ini orangnya banyak dan orang konstruksi itu keras-keras ya. Ada yang ya tukang-tukang gitu, operator bulldozer, operator crane, banyak pekerja-pekerja yang kehidupannya cukup keras gitu ya. Dan nggak ada teman yang berani gitu. Nah karena saat itu, tapi saya ya oke, saya temuin mereka dan akhirnya saya ngobrol, ketemu mereka, saya yakin saya nggak sendirian. Ada Tuhan yang membela. Ketika menghadapi masalah, ya bahkan ancaman sekalipun, saya yakin saya nggak sendirian. Ada Tuhan yang membela, ya, ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang menolong. Dan akhirnya berbicara dengan baik apa kemauan mereka, saya tangkap, saya coba beri penjelasan, baik akan saya sampaikan ke manajemen ini sehingga akhirnya ya mereka bisa menerima dan ya akhirnya prosesnya bisa berjalan dengan baik. Mereka bisa bekerja lagi dengan baik ya, dengan ada hikmat Tuhan untuk mengatasi itu ya. Nah itu pengalaman saya, ada Tuhan yang membela. Suatu saat saya pernah menyetir mobil waktu mau pelayanan dengan waktu saya masih mahasiswa, ini kejadiannya kecepatan yang cukup tinggi dan tiba-tiba ada orang yang mau nyebrang gitu. Saat itu sekitar jam 4 pagi ya, kondisinya gelap. Bagi saya udah nggak mungkin untuk ngerem gitu loh. Tetapi saya ngerasakan sendiri ini Pak Allah yang membela dan menyertai. Mobil itu rasanya seperti diangkat dan sehingga orang itu nggak ketabrak. Ya, ada beberapa teman pelayanan yang bersama-sama pada saat itu, wah mereka juga terbangun dan mereka kaget. Tapi bersyukur Tuhan yang bela. Ya, sehingga tidak alami kecelakaan. Puji nama Tuhan. Itu pengalaman saya, kita dapetin karunia hal-hal yang kita rasanya nggak mampu tetapi dimampukan oleh Tuhan. Dan kemudian kita yang juga dibela oleh Tuhan, disertai, ditolong oleh Tuhan. Dan yang ketiga kita adalah lebih dari pemenang. Ya, firman Tuhan katakan siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus, penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Haleluya. Karena ada karunia Tuhan, ada pembelaan Tuhan, maka apapun yang terjadi ya. Mungkin kita dalam kehidupan kita mengalami kesesakan atau kesulitan. Ya di bahasa Inggris dibilang juga ini troubles di sini juga yang artinya juga adalah kesulitan, penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Jadi apapun ini kondisi-kondisi yang sulit semua Bapak Ibu sekalian. Nah dalam pekerjaan kita juga mungkin menghadapi hal-hal yang demikian. Dalam kehidupan kita juga alami yang namanya kesusahan. Mungkin ada yang kesulitan finansial yang menyebabkan kelaparan. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa semuanya itu ya, bahwa kita lebih dari pada orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Janji firman Tuhan bahwa ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan ataupun kekurangan, firman Tuhan katakan bahwa kita lebih daripada orang yang menang. Ya, artinya apa? Pasti ada jalan keluar. Dan jalan keluarnya adalah kita yang menjadi pemenangnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin engkau saat ini ada yang sedang alami sakit penyakit. Ya, yang mungkin di sini kategorinya mungkin itu kesesakan. Ya, orang yang sakit. Tetapi kata firman Tuhan bahwa kita adalah lebih daripada orang yang menang. Haleluya, pasti ada jalan keluar, pasti ada kesembuhan yang Tuhan limpahkan bagi yang sakit. Kita akan berdoa kalau ada yang sakit. Haleluya, kita lebih dari pemenang, lebih dari orang yang menang di dalam oleh Dia yang telah mengasihi. Karena apa? Karena Kristus, Yesus sudah diberikan kepada kita. Karena Dia yang telah mengasihi kita. Karena Dia anaknya sudah diberikan kepada kita. Apalagi tadi karunia-karunia segala karunia yang lain pasti Tuhan berikan. Kesembuhan pasti Tuhan berikan. Pertolongan pasti Tuhan berikan. Mungkin ada yang sedang dalam kesulitan finansial, sedang kekurangan. Haleluya, datang sama Tuhan. Pasti ada jalan keluar di dalam Tuhan. Kau mungkin sedang gak punya kerjaan, engkau atau usaha
saat ini sedang alami kesulitan. Firman Tuhan kata ketika engkau dalam kesesakan, datang sama Tuhan. Dan janji firman Tuhan, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Pada saat ini kitab ini ditulis di dalam kepada jemaat di Roma. Jemaat di Roma saat ini sedang mengalami penganiayaan yang berat. Mereka dikejar-kejar karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi di atas kesulitan yang ada, firman Tuhan katakan mereka boleh tetap teguh di dalam Tuhan. Mereka boleh tetap setia kepada Tuhan. Dan Rasul Paulus katakan, saksikan di sini, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita mengalami kemenangan bukan karena kekuatan kita. Kita mengalami kemenangan karena Tuhan Yesus sudah menang di atas kayu salib. Di atas kayu salib Dia menanggung segala penyakit kita. Di kayu salib Dia menanggung segala penderitaan kita. Di kayu salib Dia menanggung segala kelemahan kita. Dan di kayu salib Dia menanggung segala dosa kita. Karena itu ya, karena waktunya terbatas, jadi saya agak cepat di sini ya, bahwa apapun masalahmu, ketika percayalah bahwa engkau gak sendirian menghadapinya. Firman Tuhan katakan ketika engkau dicobai, Ia akan memberi jalan keluar kepadamu. Karena itu kemenang ujung-ujungnya, apapun yang terjadi dalam hidupmu, ketika engkau tinggal di dalam kasih Kristus, engkau mengandalkan Tuhan, ujung-ujungnya pasti kita mengalami kemenangan. Ya, karena janji firman Tuhan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang, karena Tuhan Yesus sudah selesaikan semuanya di kayu salib. Karena Yesus sudah menang di kayu salib, maka segala sesuatu pasti kita beroleh kemenangan di dalam Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan. Ya, karena itu apapun yang terjadi jangan menyerah. Kita punya pengharapan yang luar biasa. Karena yang Tuhan sudah berikan yang termahal. Tuhan berikan yang paling berharga di sorga. Yaitu anaknya sendiri sudah diberikan kepada kita. Apalagi perkara-perkara yang lain. Terlalu kecil bagi Tuhan untuk Dia memberikannya kepada kita. Dia pasti akan melimpahkan pertolongan. Kalau engkau saat ini ada yang sedang kesusahan, mari kita berdoa. Bapak, kami berdoa saat ini. Terima kasih untuk firman-Mu, kasih-Mu yang besar. Kami diselamatkan, kami ditebus. Haleluya, kasih-Mu dilimpahkan kepada kami. Sehingga kami boleh mengasihi sesama kami. Kami juga boleh menyembah Tuhan, Allah kami yang hidup. Dan kami bersyukur juga ada karunia Tuhan yang dilimpahkan kepada kami. Yang memampukan kami di dalam pekerjaan kami. Karena itu kami berdoa saat ini, mungkin ada yang sedang dalam kesulitan kehidupannya. Firman Tuhan katakan, ada jalan keluar. Haleluya, dan bahwa janji firman Tuhan, kami lebih daripada orang yang menang. Karena Tuhan Yesus sudah menang di kayu salib. Haleluya, bahwa semuanya sudah ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib. Bagian kami ketika kami bersama-sama dengan Tuhan, kami akan melewatinya dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Di dalam pekerjaan mungkin ada tugas target yang berat. Kami berdoa, kami mau andalkan Tuhan. Karunia Tuhan dilimpahkan sehingga semuanya kami beroleh kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih Tuhan yang besar, yang luar biasa. Dan ajar kami Tuhan untuk hidup penuh kasih kepada sesama kami. Menyalurkan kasih Allah menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, Kau yang sudah memimpin kami dalam pemberitaan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Baik OCM Partners, mari kita beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Untuk setiap firman Tuhan yang hidup, ya dan amin, mujizat itu ada untuk kita. Karena kasih Tuhan, amin. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman, kami persilahkan untuk Bapak Sudung Sirait. Tes, oke. Selamat siang semuanya, thank you ya udah hadir, luar biasa. Terima kasih juga Mas Kris nih untuk firman-Nya yang luar biasa ya. Tadi kita dapat kesimpulannya mungkin ada 3 hal ya. Tuhan yang memampukan kita ya, melakukan hal yang lebih besar. Yang kedua, apa tadi ya, jadi agak lupa lagi. Yang kedua bahwa kita dibela oleh Tuhan ya. Lalu yang ketiga, Tuhan yang akan menyembuhkan kita dan menyelamatkan kita. Betul, yang paling berharga di sorga, Yesus sudah diberikan kepada kita. Masakan yang lain tidak diberikan kepada kita. Ya, saya pengen berdoa ya untuk teman-teman semua sebelum kita selesai. Oh, jangan doa dulu ya berarti ya. Sorry, mari kita memberikan persembahan. Boleh dikasih dulu ininya, apa QR code-nya.
Ya, silakan memberikan persembahan sebentar. Diiringi dengan musik ya, sekitar 2 menit. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oke, thank you ya sudah memberikan persembahan. Welcome buat Sisi ya, buat siapa lagi nama Angel, Kak Angel ya. Kak Lisa, Kak siapa lagi? Kak Febri ya. Welcome Kak Mea juga yang sudah beberapa kali, welcome. Ini ada Bang Betko juga, ada Kak Mia ya, Kak Pia ya, Kak Pia dan Bang Yopi dan teman-teman semua. Thank you semuanya, terima kasih untuk Kak Weni dan Mas Pur yang sudah mengiringi kita. Kita akan tutup ibadah kita di dalam doa. Minggu depan tidak ada, Desember tidak ada OCM, mungkin kita akan melakukan OCM Christmas. Seperti tahun lalu, ya doakan ya supaya itu bisa terjadi. Tahun lalu kita memberikan bantuan kepada salah satu panti asuhan yang tuna daksa ya. Ada beberapa, jadi netra dan beberapa cacat lainnya, jadi bukan hanya tuna netra. Tahun lalu kita melakukan itu, mungkin tahun ini kita akan doakan supaya kita bisa membantu mereka lagi ya. Atau tempat lain. Kita mau berdoa, kita mau tutup acara kita hari ini, putus. Kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini, terima kasih kami mendapatkan firman Tuhan yang luar biasa. Siang hari ini bahwa Tuhan mengasihi kami, bahwa Yesus sudah diberikan untuk kami supaya kami boleh masuk ke dalam kerajaan sorga, diselamatkan, supaya kami boleh punya kekuatan punya kemampuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dahsyat bersama Tuhan, supaya kami boleh pulih, sehat, kami dibela oleh Tuhan, kami mengalami hal yang ajaib bersama Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami berdoa untuk setiap yang sakit, rekan-rekan yang sakit boleh tumpangkan tangannya di tempat yang sakit, atau sedang membela, atau ada keluarganya yang sedang sakit, atau ada temannya yang sedang sakit boleh tumpangkan tangannya di dada. Kita mau berdoa buat mereka. Kita datang kepada Tuhan. Kita tahu Allah kita Allah penyembuh, Allah yang bisa melakukan mujizat, Allah yang sudah menyerahkan Yesus, anaknya yang paling berharga di surga untuk kita. Masakan dia tidak menyembuhkan kita? Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Semua sakit penyakit kami hancurkan, kami patahkan pekerjaan murojaat dalam nama Yesus. Kami sepakat, kami menghancurkan engkau hair sakit penyakit di dalam nama Yesus Tuhan. Sakit apapun, COVID, sakit tumor, sakit kanker, sakit jantung di dalam nama, sakit paru-paru di dalam nama Yesus. Kami hancurkan, kami patahkan pekerjaan murojaat dalam nama Yesus Tuhan. Saat ini kesembuhan daripada Tuhan mengalir Tuhan atas siapapun yang sedang sakit saat ini. Kami berdoa ada roh Allah Tuhan yang mengurapi mereka, yang menyembuhkan mereka. Yes, dalam nama Yesus Tuhan, pulih total. Kondisi fisik mereka pulih total di dalam nama Yesus Tuhan. Tidak ada lagi sakit penyakit di dalam tubuh mereka. Kami percaya mujizat masih terjadi. Tuhan masih melakukan mujizat. Sampai hari ini Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu melakukan hal yang dahsyat, yang mustahil menurut manusia. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita ke hadapan Tuhan. Kita mau tutup ibadah kita hari ini, OCM event hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Biarlah berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kasih, sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal, memenuhi hati dan pikiran rekan-rekan semua saat ini di dalam nama Yesus Tuhan. Seluruh OCM partner diberkati, pekerjaannya berhasil, mereka menjadi naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor, diangkat di atas segala bangsa. Mereka diberkati untuk memberkati bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu selalu bersama kami selama-lamanya. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Terima kasih, berikan kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk kedatangannya. Di sebelah kanan ya, ada konsumsi, silakan boleh diambil. Mungkin boleh ditemenin siapa? Dedi. Di mana tempatnya? Boleh kasih tahu. Silakan. Oh itu ada Mas Agung di sana, boleh silakan diambil. Boleh juga mau kalau makan di sana boleh.